Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu dahsyat, berkuasa, menuntun, mengarahkan langkah hidup kami. Berfirman Bapa, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ester pasal 7, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu.
Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat yang akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minuman anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar ungkapan "siapa menabur angin akan menuai badai"? Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapatkan akibat yang buruk pula. Itulah yang terjadi pada Haman. Kebenciannya kepada Mordekai membuatnya merancang kematian, bukan hanya bagi Mordekai, tetapi juga seluruh bangsa Yahudi. Namun niat buruk itu berbalik. Haman tak tahu bahwa Ratu Ester juga berbangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongannya, betapa terkejutnya dia ketika ia ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasihan raja, Haman mencoba untuk melunakkan hati Ratu Ester. Namun, sang raja justru melihat sikapnya sebagai perilaku yang kurang ajar. Maka tiang yang dia persiapkan untuk menyulakan Mordekai akhirnya menjadi tempat untuk menggantung dirinya. Haman dihukum mati dengan tiang yang dibuat bagi Mordekai di depan rumahnya sendiri. Bapak Ibu, belajar dari kisah Haman. Kiranya kita berhati-hati dalam menata hidup kita. Tentu tak seorang pun mau mengalami hal buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu tak perlu dan tak baiklah merancang-rancang keburukan juga bagi orang lain. Mungkin tidak selalu hal buruk itu berbalik menjadi peristiwa buruk bagi kita. Namun tetap saja memendam benci dan dendam kepada orang yang tidak kita sukai hanya akan menggerogoti jiwa kita. Hidup kita jadi tidak tenang,
pikiran kita dipenuhi dengan rencana buruk terhadap orang itu, dan hal-hal baik pun tidak membuat kita merasa puas. Selama orang yang kita benci menjalani hidup dengan tenang dan bahagia, kita merasa tidak puas. Akibatnya, hidup kita tidak akan pernah tenang. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita menghindari beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah merancangkan hal buruk kepada siapapun. Lalu yang kedua, jangan memendam benci dan dendam kepada siapapun. Sebagai orang percaya, kita diundang untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Undangan itu tidak hanya berlaku bagi sesama yang menyenangkan hati kita saja, tetapi juga bagi orang yang menyakiti kita. Oleh sebab itu, hindari sikap hati seperti Haman yang penuh kebencian dan dendam, yang merancang-rancang yang jahat bagi sesamanya. Kita tidak dipanggil untuk menabur angin dan menuai badai. Kita dipanggil untuk menabur kasih, dan kita akan menuai kasih juga. Bagaimana dengan pepatah yang mengatakan air susu dibalas air tuba? Kita menabur kasih, tetapi orang yang menerima kasih kita tidak berterima kasih, malah jahat kepada kita. Jangan khawatir Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena Allah kita adalah sumber kasih. Setiap kasih yang kita tabur akan mendapat balasannya dari Tuhan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Satu peringatan supaya kami merancang kehidupan kami sebaik-baiknya, dijauhkan dari segala yang jahat, dan juga merancangkan kejahatan bagi orang lain. Biar hati kami penuh kasih dan pengampunan terhadap orang yang merugikan kami pun, tapi penuh kasih dan pengampunan. Ajar kami lapang dada, sabar, dan percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, Engkau mengajar kepada kami menabur kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang memusuhi kami. Dengan demikian kami disebut anak-anak Allah. Allah Roh Kudus, Allah yang penuh kasih, akan membimbing kami, memampukan kami hidup mengamalkan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga hidup kami mendatangkan berkat bagi sesama, bukan badai. Terima kasih Tuhan. Sebaliknya, bila ada orang-orang yang merancangkan kejahatan kepada kami, ampunilah dia Tuhan, dan bawalah orang itu dalam pertobatan, supaya ia pun merasakan dan menerima kasih Tuhan, dan hidupnya diubahkan dan menjadi berkat. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.